Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Di hari-hari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita lekatkan hati kita kepada Dia. Ada satu lagu pujian di mana mama saya suka menyanyikan lagu ini. Kita naikkan bersama-sama. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Oh Yerusalem, kota yang mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota yang mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Haleluya, pengharapan kami di dalam-Mu, pengharapan kami hanya padamu. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, kami bersyukur Kau menyediakan rumah di surga. Kerinduan kami, di mana Kau berada, kami berada. Tuhan, Yerusalem baru-Mu, di surga yang kekal, tujuan akhir hidup kami bersama-Mu, senang selamanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Yalah Tuhan, ada banyak panggilan, ada banyak yang dipilih, dan tinggal tetap yang setia. Biarlah kami menjadi golongan orang yang setia sampai garis akhir. Memang tidak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Seringkali kami mau menyerah, seringkali kami mau meninggalkan Tuhan.
Tapi Kau kuatkan kami, kuatkan, teguhkan iman kami. Terus pegang tangan kami Tuhan, sampai kemenangan demi kemenangan, sampai pada kekekalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang diutus Bapa untuk menolong kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu di hari ini Bapa. Biarlah Tuhan tergores pada setiap loh hati. Kami terus boleh berjaga-jaga dan berdoa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Roh Kudus ingatkan kepada saya apa yang harus disampaikan, saudara. Saudara pernah mengingat gak ya? Seperti gini, saya kan papa saya sudah meninggal. Mama saya seringkali menyanyikan lagu ini ya. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Ini lagu lama ya, tapi 4 bait ini mudah diingat, diulang-ulang. Saya dari kecil seringkali mama saya menyanyikan ini, saya bisa hafal ya. Dan sekarang saya mengingat ya, maksudnya mama saya udah meninggal ini, udah di surga bersama Tuhan. Saya berpikir, membayangkan mama saya lagi ngapain ya di sana. Pernah nggak saudara berpikir, merenung ya, untuk mungkin ada anakmu yang udah meninggal, suamimu yang udah meninggal, atau istrimu yang udah meninggal, atau dalam keluargamu ada yang meninggal, orang-orang terdekat dengan kita ya. Kita pernah berpikir nggak, mereka lagi ngapain ya di surga gitu ya. Wah, kayaknya senang sekali. Ya, saya percaya mama saya sudah punya rumah di surga ya. Karena itu kerinduan hati mama saya. Jadi selama kehidupannya mama saya tidak punya rumah karena kami pindah-pindah dari kecil ya. Dan puji Tuhan, saudara, untuk kita bisa mempunyai daya tahan yang kokoh ya sampai kita garis akhir, tidak meninggalkan iman kita, dan kita terus boleh terhubung dengan Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita diingatkan Roh Kudus ya, apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan, dan juga firman Tuhan yang selalu kita renungkan, diulang-ulang, diingat lagi. Ya, banyak firman yang harus disampaikan. Tetapi saya tanya Roh Kudus, apa yang Engkau mau sampaikan Tuhan? Dari tadi, dari pagi, dari siang sampai sore ini sudah saya, Tuhan, Engkau mau ngomong apa? Tuhan, ingatkan apa? Tuhan, mau disampaikan apa pesan Tuhan ya? Jadi tiba-tiba Tuhan ingatkan akan firman Tuhan. Kita baca sama-sama di dalam Matius 22 ayat 1. Saya bacakan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya, itu menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
Ia berkata kepadanya, "Hai saudara-saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Saudara, dalam firman Tuhan dikatakan, kita ini seumpama kerajaan surga yang sedang mengadakan perjamuan kawin, ya. Kita juga sedang menunggu perjamuan kawin dengan anak domba. Kita pengantin Kristus. Kita ini sedang menunggu kedatangan pengantin pria. Tuhan akan datang di awan-awan menjemput kita. Jadi kita persiapkan diri kita, persiapkan hidup kita, persiapkan pakaian kita putih cemerlang. Kita memakai pakaian pesta. Dikatakan di sini Tuhan mengundang, ya. Kita ini undangan Tuhan. Kita ini sudah ada undangan, ya. Kita ini spesial. Kalau orang mengadakan pernikahan dan ada undangan yang diberikan, berarti orang itu sudah mempunyai akses untuk masuk di dalam pesta. Ya, kita anak-anak Tuhan, orang Kristen yang sudah percaya Yesus, sudah ada materai milik Allah dan sudah berarti sudah memiliki undangan, ya. Tetapi pada waktu Tuhan memanggil untuk masuk, ayo saatnya hari ini loh, ya. Masuk dalam pesta perkawinan anak domba, ya. Tuhan mengadakan pesta. Tetapi banyak yang udah dikasih undangan, ya, udah terima Yesus, ya, udah ada akses masuk di dalam pesta itu, tetapi banyak beralasan, berdalih, sudah gagal fokus, ya. Nggak mau kita lagi sibuk nih dagang, ada lagi sibuk yang bekerja, ada yang sibuk dengan urusannya. Nah, orang itu disuruh oleh tuannya untuk memanggil orang-orang, tetapi orang-orang yang diundangnya tidak mau datang. Padahal hidangan sudah tersedia, ya, lembu-lembu jantan, makanan-makanan sudah disembeli, sudah disediakan makanan. Ya saudara, kemarin ini ada satu penglihatan seorang pendoa anak Tuhan. Dia lihat perjamuan kawin anak domba sudah siap. Piring-piring sudah dirapikan. Tidak ada ujungnya. Nanti kita akan mengadakan perjamuan kawin bersama Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ya. Jadi kita ini sudah hidup di penghujung akhir zaman. Kita ini jangan kita lalai, lupa, atau kita sibuk, ya. Sibuk oleh urusan duniawi, urusan dagang, urusan berhappy-happy, urusan dengan berbagai masalah-masalah kehidupan, ya. Jadi ada pengalihan-pengalihan sehingga menyepelekan atau lupa undangannya. Ada nggak saudara pernah, aduh lupa nih undangannya tanggal segini, ya udah kelewat, ya. Ataupun ada nih tanggalnya, tapi tanggalnya sama nih dengan mengadakan deal-deal bisnis dengan yang lain. Jadi mengutamakan bisnisnya, usahanya, perkara-perkara yang lain lebih dari perkara-perkara rohani, ya, undangan Tuhan. Jadi semakin hati jauh dari Tuhan, bahkan hati semakin lupa dengan Tuhan. Makanya Tuhan marah, udah diundang, udah dikasih undangan, udah terima Yesus, udah dikasih jaminan keselamatan, udah ada meterai Roh Kudus. Tapi akhirnya lambat laun lupa, suam-suam akhirnya dingin, ya. Tidak datang, tidak masuk ke pesta perjamuan yang Tuhan sediakan. Akhirnya karena marahnya Tuhan menyuruh hamba-hambanya ke persimpangan-persimpangan jalan, ya. Undang semua sebanyak-banyaknya karena rumah Tuhan harus penuh, dikatakan. Ya, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke sana untuk masuk ke perjamuan kawin. Maka hamba-hamba itu mengumpulkan orang-orang yang dijumpainya, ya. Tuhan menyuruh pelayan-pelayannya, pegawai-pegawainya, ayo di tengah-tengah jalan, di persimpangan jalan, ayo suruh datang, suruh masuk dalam pesta. Ya, dikatakan di sini hal yang aneh yang saya baca, ya. Maka dijumpainya orang-orang di jalan-jalan itu orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Saudara, aneh nggak? Ya, diundang orang-orang jahat dan orang-orang baik. Loh, ini kan perjamuan Tuhan.
Kenapa orang-orang berdosa, orang-orang jahat Tuhan undang juga, ya kan? Bukankah kerajaan Allah itu tidak ada orang jahat? Ya saudara, ini saya sempat merenungkan, kok Tuhan undang juga orang-orang jahat dan orang-orang baik? Saudara bisa baca di dalam ayat yang 10. Nah, kemudian setelah ruangan itu penuh, maka raja itu datang, ya. Raja itu datang untuk menemui tamu-tamunya. Pada saat dia melihat ada orang yang tidak berpakaian pesta, pakaian compang-camping, lusuh, tidak layak ya untuk masuk ke perjamuan pesta. Maka dikatakan raja itu kepada orang itu, "Mengapa kamu tidak memakai baju pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah adalah ratap dan ketak gigi, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih." Oh ternyata saudara, kalau kita renungkan, ternyata Tuhan kita Tuhan yang adil. Tuhan memanggil juga orang jahat, orang fasik, orang yang baik juga, orang yang jahat juga Tuhan panggil. Diberi kesempatan sebelum Tuhan Yesus datang ke perjamuan itu, diberi kesempatan untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa-dosanya. Ya, pada saat orang itu bertobat, ya, minta ampun dan sungguh-sungguh hidupnya, maka diberikan pakaian pesta, diberikan pakaian putih, pakaian kekudusan. Saya teringat ya dulu waktu kami pelayanan, ada satu teman punya mama ya, sakit parah sekali, udah nggak bisa bangun dari ranjang, udah tinggal tengkorak, kulitnya kurus banget. Tapi pernah kita baptis ibunya ya, tapi dia masih ragu-ragu ya, belum sungguh-sungguh banget gitu ya. Nah pada waktu akhir-akhir hidupnya, kita datang lagi, kita doakan ibu ini, udah nggak bisa ngomong saudara. Pada waktu kita doakan, teman dapat penglihatan ada pakaian putih menutup ibu ini ya. Karena dia dulu dari agama seberang ya, imannya belum kokoh ya, tetapi Tuhan mempunyai belas kasihan. Karena dia rindu sudah dibaptis ya, tetapi masih mungkin belum ke gereja, belum berdoa, belum baca Alkitab, belum sungguh-sungguh. Dan kemudian dia sakit, Tuhan berikan perkenanannya, turunlah jubah putih ya. Jadi ada pertobatan yang harus dilakukan, karena undangan Tuhan untuk orang-orang berdosa juga. Kita juga, saudara, kita beritakan Injil pada orang berdosa, orang fasik. Kalau mereka menerima panggilan, mereka mau bertobat, mereka mau minta ampun sama Tuhan untuk dosa-dosanya, maka diberikan baju putih, diberikan baju pesta. Tetapi pada waktu raja ini datang, ya, Tuhan ini datang ke pesta itu, dan orang ini pakaiannya compang-camping, berarti tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan kejahatannya. Secara roh dia compang-camping ya. Maka sebab itu Tuhan suruh ikat orang ini dan dicampakkan ke lautan api yang menyala-nyala. Jadi saudara, dikatakan ayat yang terakhir, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan, saya bacakan di dalam ayat yang ke-14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi saudara, perlu kesetiaan kita sampai garis akhir. Di kitab Wahyu ini ditambahkan, nggak hanya dipanggil, nggak hanya dipilih, tetapi sampai kau setia sampai garis akhir. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudara, kita beritakan Injil ke siapa aja, ke pembantu ke tetangga ke, ngomong tentang Tuhan. Hanya ada keselamatan ke surga hanya lewat Tuhan loh. Ngomong aja, kita memberi undangan, ya, membagikan undangan. Tetapi mereka nanti ada yang menanggapi, ada yang tidak, ada yang cuek. Bahkan yang udah Kristen sekalipun, yang sudah ada tiket undangan,
Mereka sibuk dengan usahanya, bisnisnya, sibuk dengan daya tarik dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, sehingga tidak datang di dalam perjamuan kawin anak domba akan tertinggal, saudara. Hati-hati, ini akhir zaman. Saudara terus punya daya tahan yang kuat, terus on fire, jangan pernah suam atau dingin, ya. Melekat sama Tuhan, jangan pernah hati kita jauh dari Tuhan. Karena bisa tereliminasi, iblis juga berkeliling mencari celah, hendak mencuri, membunuh, dan membinasakan. Baiklah kita sampai garis akhir, kita setia sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Pernah satu kali ada teman saya, dia pendoa syafaat, dia berdoa, Cik Maria, aku malam mimpi loh, mimpi kamu. Waduh, semangat banget masuk kerajaan Allah, banyak sekali orang yang masuk ya. Cik Maria, di depan dengan semangat ya. Ayo kita leader, kita di depan. Bawa orang-orang, bawa jiwa-jiwa dengan semangat masuk pintu kerajaan surga. Karena ada satu kesaksian lagi, ada satu orang dapat penglihatan bahwa pintu surga tuh terbukanya tinggal sedikit ya. Segera akan tertutup sampai kuota orang-orang yang diselamatkan sudah tercapai. Sampai sebanyak, sekarang ini kan banyak kali miliaran orang ya saudara, yang terpanggil, terpilih, tapi sedikit yang setia. Pintu kerajaan surga ini sekarang tinggal sedikit mau tertutup, karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Jika Tuhan sudah datang, malaikat-malaikatnya menuai di seluruh penjuru dunia itu sudah tertutup. Sudah selesai. Pintu kerajaan surga akan tertutup. Karena apa? Mereka sudah masuk dalam perkawinan anak domba. Dan pintu itu akan tertutup ya. Bagi orang-orang yang binasa. Saudara ingat seperti zaman Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh berpuluh tahun memberitakan bahwa bumi ini akan dimusnahkan dengan air. Banyak orang menertawakan Nuh, mengolok-olok, bahkan gak percaya, membuat kapal itu di atas gunung. Saudara bisa baca tentang Nabi Nuh. Banyak orang-orang jahat waktu itu, karena makanya bumi penuh dengan kejahatan, maka Tuhan akan membinasakan dengan air. Nah, pada waktu hujan 40 hari 40 malam terus sampai bumi ini tenggelam oleh air. Dan orang-orang yang mau tenggelam itu menggedor-gedor pintu perahu Nuh untuk buka, tolong, saya mau naik di perahu ini, tolong buka. Tetapi nggak bisa, pintu itu ditutup sama Tuhan. Bukan sama Nabi Nuh, ditutup sama Tuhan. Nggak ada kesempatan lagi. Nggak ada waktu lagi untuk bertobat. Ya saudara, jangan sampai pintu itu tertutup. Seperti 5 gadis yang bodoh, saudara. Dia tidak menyediakan minyak. Nggak ada cadangan. Hanya api, hanya pelita. Pada waktu menunggu-nunggu Tuhan, pelitanya mau padam karena nggak ada cadangan minyak. Ya, suruh beli minyak. Akhirnya raja itu, Tuhan Yesus datang dengan 5 gadis yang bijaksana, yang nyala apinya tetap menyala karena ada pelita dan minyak. Minyak itu apa? Berbicara urapan, ada kuasa, ada Roh Kudus, ada semangat yang menyala-nyala, ada cinta Tuhan yang menyala-nyala. Masuk di dalam pintu perkawinan anak domba ya, di pesta itu, di kerajaan surga. Tetapi 5 gadis yang bodoh baru beli minyaknya, datang tergopoh-gopoh, tapi pintu itu sudah tertutup. Bahkan gedor-gedor sampai nangis, sampai sakit, tangannya berdarah-darah, sekalipun tidak bisa dibuka lagi karena pintu sudah tertutup. Maka saudara, hati-hati, ini kita akhir zaman. Tengok depan belakang ya, orang-orang anak kita ke suami kita ke apa, kita doa, kita puasa Tuhan supaya on fire, supaya mereka tidak tertinggal, supaya mereka tidak suam-suam bahkan dingin. Tuhan bakar kembali, beri kesempatan, masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Tuhan, karena waktunya sudah sangat singkat sekali. Ini urgent sekali saudara. Sebab itu mari saudara, makanya saya ambil doa puasa ini juga untuk banyak hal yang saya doakan. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bahkan orang-orang yang saudara sedaging dengan kita. Bahkan anak kita yang jauh dari Tuhan. Saudara kita, suami kita, atau siapapun yang jauh dari Tuhan. Lewat doa puasa Tuhan untuk lawatan mereka. Aku percaya walaupun secara kasat mata belum melihat. Tapi percaya
karena doa air mata yang kita teteskan untuk mereka selagi pintu kesempatan itu masih ada. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami diingatkan Tuhan, untuk terus setia sampai garis akhir. Bahkan dengan kekuatan roh yang ada dalam kami, membawa jiwa-jiwa sebanyak mungkin untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Masih ada kesempatan, masih ada waktu. Kami tidak mau menyia-nyiakan Tuhan, bermalas-malasan untuk menasehati, untuk mendoakan, untuk menarik mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka masuk di dalam kasih-Mu. Mereka bertobat sungguh-sungguh memakai baju pesta, baju putih cemerlang dengan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Tolong ya Bapa, saat ini Tuhan, kami menangis Tuhan di hadapan Engkau. Supaya tidak ada yang terhilang. Tidak ada yang terhilang satupun yang kami cintai, keluarga kami. Jangan ada satupun keluarga kami Tuhan yang tertinggal. Karena kami tahu kesusahan besar, kesesakan besar. Zaman antikris akan berdiri di depan kami. Pemusnahan dan juga penganiayaan orang-orang percaya di depan kami. Biarlah kami siapkan roh kami. Siapkan Tuhan. Supaya kami tetap berdiri dan setia sampai garis akhir. Terima kasih Bapa, berkati setiap yang menonton juga Tuhan, sehingga punya hati yang rindu, haus, on fire terus dengan Tuhan, dan bisa membawa kaum keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena rohmu menyala